persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya kasih Tuhan melimpah atas kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Berkati ibadah kami ini Yesus Kristus. Layakan kami untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama naikkan syukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Mari lebih sungguh lagi kita bawa hati kita menyembah Dia, nyanyikan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ulangi lagi dari awal. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Yesus buat setiap kasih setiamu, buat pertolonganmu Bapa. Engkau yang layak terima syukur kami. Haleluya. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah Dia. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari semuanya dengan segenap hati nyanyikan. Bersyukur kepadamu, sumber pertolonganku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita sembah.
Mari angkat hati kita, angkat suara kita. Mari kita puji Dia, kita sanjung Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, anak domba Allah yang layak disembah untuk selama-lamanya. Tuhan kami, mulut kami memuji Engkau. Biarlah senang yang bernafas menyembah. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang yang bernafas memuji Engkau Allah yang mulia, agung dan perkasa. Selalu ajaib setiap perbuatanmu. Terpujilah ya Raja kami. Kami menyembah, kami memuji, kami angkat suara kami nyanyikan glory, glory, gloria. Mulia, 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 Allah yang heran, Allah yang ajaib, besar perbuatanmu Yesus. Oh haleluya, Shinamalamaye, Karalabaya Sate, Yesus namanya. Oh Raja segala raja, yang terima segala kemuliaan. Haleluya. Shinamalama, penuhi kami Allah kami. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Inilah persembahan kami, jadi dupa bagimu Yesus. Oh, yes Tuhan. Oh, biarlah semua yang bernafas meninggikan Engkau, mengatasi langit. Oh, haleluya. Yesus, kami undang Roh Kudus penuhi setiap, mengubah hidup kami lebih indah di hadapan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menyelidiki kami ya Bapa. Roh-Mu yang membentuk kami Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Roh-Mu ya Bapa. Mari semuanya yang siap dipenuhi Roh Allah katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu
penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari penuhi kami Yesus, penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan di hari-hari ini kami minta Tuhan Kau baptis setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami butuh Kau, kami butuh Kau Roh Kudus. Penuhi. Terima, saudara, terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Urapi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami, penuhi kami dengan roh hikmat-Mu, roh pengertian itu, pewahyuan itu. Tuntun kami, terangi jalan-jalan kami.
Ajar kami bisa mengerti Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti menara doa online ini. Aku minta berkat-Mu turun Tuhan. Setiap doa-doa yang mereka sudah naikkan hari ini ya Bapa, Engkau jawab Tuhan. Engkau jawab ya Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang berkata sudah selesai. Semua perkara, semua doa-doa yang sudah dinaikkan, Engkau jawab. Engkau sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan sepakat, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah ya Tuhan yang bingung, Tuhan tunjukin jalan yang harus dipilih. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan dulu kemari Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan satu tema yang sangat penting untuk kehidupan kekristenan kita. Yaitu tentang persahabatan dengan Roh Kudus. Saudaraku yang Kristus, ada banyak kita ini mengenal Allah Bapa sebagai pencipta. Kita juga kenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi tidak banyak dari kita mengenal Roh Kudus ini sebagai sahabat. Ada orang berkata bahwa aku ini sahabatnya Allah. Sahabatnya Allah, kita menjadi sahabat Allah itu dengan menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat kita. Nah, oleh karena itu saudara harus tahu di sini kerinduan terdalam daripada Roh Kudus. Saudara tahu apa? Dia bukan hanya ingin kita mengenal kuasanya, tetapi dia ingin kita mengenal apa? Hatinya. Menjalin persahabatan yang akrab dengan dia. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 saudaraku, di sini dikatakan ya kan saudara, ayatnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan apa? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan ini dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Koinonia. Yang artinya apa saudara? Kebersamaan yang apa? Yang intim. Ya, persahabatan yang erat, saling berbagi hidup secara pribadi. Itulah Roh Kudus. Memang ini asik saudaraku kalau kita bisa belajar, mengenal dan makin dekat dengan Tuhan lewat siapa saudara? Pribadi Roh Kudus. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus tidak hanya ingin hadir dalam setiap ibadah hari Minggu. Tapi dia juga ingin hadir di setiap aspek kehidupan kita. Di setiap tempat di mana kita berada. Bahkan di dalam kesunyian. Waktu kita sendiri meneteskan air mata, dia hadir di sana. Dia mau jadi sahabat saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, Roh Kudus itu siapa sih sebenarnya? Dia bukan cuma kuasa. Banyak orang ini kuasa. Roh Kudus terima. Tapi sebenarnya dia adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Bukan cuma sekedar kuasa. Kalau pribadi artinya apa? Dia punya perasaan. Dia punya pikiran. Dia punya kehendak. Itu namanya pribadi. Kalau kuasa, ya kuasa aja saudaraku. Nah, oleh karena itu saudara kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes 14. Ayat 16-17 di sini Yesus sendiri berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepada kamu siapa? Seorang penolong yang lain. Kata penolong ini bahasa Yunani apa? Parakletos. Parakletos. Artinya apa? Sahabat yang mendampingi, membela dan menguatkan. Katakan amin. Ya kan? Jadi saya ingin jelaskan nih tentang Roh Kudus ini Allah sebenarnya saudara. Allah yang tinggal dalam diri kita sebenarnya. Ya, dia bukan energi atau kekuatan, sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi.
Kenapa saya bilang ini dia pribadi? Dia Allah pribadi. Coba ya saudara, ya kan? Karena dia ada di sini. Sepanjang kita bisa menyenangkan dia, menyenangkan Tuhan itu menyenangkan dia yang ada dalam diri kita, pasti hidup kita bahagia. Gimana caranya menyenangkan saudara? Kita hidup dalam kebenaran, berpikir benar, berkata benar, saudaraku. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Nah, karena Roh Kudus adalah pribadi, dia bisa berduka. Dia bisa berduka. Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Ketika Alkitab Efesus 4 katakan kan, segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, kebencian, saudara, pertengkaran, itu akan mendukakan Roh Kudus. Saudara, di mana tidak ada kasih, di situ Roh Kudus berduka, saudaraku. Ya, jadi dia adalah pribadi. Nah, Roh Kudus itu Parakletos, Roh Kudus itu tidak jauh. Allah tuh tidak jauh. Bahkan ada satu doa, dia hanya sejauh apa? Sejauh doa. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Tetapi kita bisa merasakan kedekatannya ketika kita mulai buka suara. Kita berdoa. Ya saudaraku, dia ada tinggal kita. Nah, Roh Kudus itu saya tulis tuh bukan cuma dia berbicara kepada nabi-nabi zaman dulu. Roh Kudus juga mau berbicara kepada saudara. Dia senang berbicara kepada kita. Jadi Roh Kudus tuh rindu bicara sama kita. Saya ingin ajak saudara sama-sama hari ini. Jadikan Roh Kudus sahabat yang paling dekat. Bahkan lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Kalau ada apa-apa, mau apa-apa, apapun. Ngobrolnya itu jadiin doa. Biasakan nyanyi, nyembah sehari-hari. Perkatakan firman, saudaraku. Jadi ini manfaatnya besar sekali. Nah sekarang tanda saudara dan saya itu bersahabat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saudaraku. Itu apa? Kita harus tahu, saudaraku, ya. Ada satu kata, Tuhan tuh kasih Roh Kudus di hati kita. Itu Roh Kudus dibikin apa? Roh yang apa? Cemburu. Roh yang cemburu. Coba baca Alkitab kita ya. Yakobus 4 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Roh yang ditempatkan Allah di dalam kita, diinginkannya dengan apa? Cemburu. Artinya apa saudara? Roh Kudus itu, saya mau kasih perumpamaan dulu. Kita tuh gak mungkin cemburu sama orang yang kita benci. Kita pasti cemburu kepada orang yang kita cintai. Betul gak saudara? Katakan amin saudara. Ya dah, itu. Jadi Roh Kudus itu cemburu sama kita. Bukan karena dia lemah. Dia cemburu sama kita karena dia mencintai kita. Roh Kudus ingin, saudara, ya kan, menjadikan dia yang utama di hati kita. Bukan dunia, bukan ambisi kita, bukan hobi untuk hal-hal yang lain, saudara. Dia ingin Roh Kudus jadi yang utama. Katakan amin. Kalau kita berpikir, kalau kita mau apa, jangan lewatin dia. Tanyai dia. Ini yang kita belajar. Ini kan kita sedang bahas, saudaraku, ya kan, kemarin tentang mata kapak. Mata kapak yang hilang, yang jatuh. Ya saudara, ini bicara tentang hilangnya ketajaman. Kembali ketajaman kita. Kembali kepada kepakaan. Kepakaan itu selalu berkaitan dengan apa? Roh Kudus. Yang buat kita tajam, kita peka, kita tahu. Ada hikmatnya, ada kecerdasannya. Itu semua peranan siapa? Roh Kudus. Ya, oleh karena itu Roh Kudus menginginkan banget waktu kita, perhatian kita, hati kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, Mazmur 25 ayat 14 katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Di bagian lain dikatakan dia akan memberitahukan apa saudara? Perjanjiannya, janji-janjinya
itu diberikan kepada setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara dan saya ngerti ini janji Tuhan buat saya. Maka waktu saudara berdoa, kita tuh doa dengan penuh keyakinan. Aku berbicara sama Tuhan, itu ada legal standingnya. Yaitu apa? Firman Tuhan, janji Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua gini. Saudara jangan ngerasa kesepian, jangan ngerasa sendirian. Karena kalau saudara jadikan Tuhan sebagai sahabat, yaitu Roh Kudus sebagai sahabat, Roh Kudus itu siap sedia untuk mendengarkan, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, penghiburan. Kalau kita mau jadikan dia sahabat itu apa saudara? Ada komunikasi dua arah. Kita bicara, dia akan dengarkan. Karena dia pribadi bukan kuasa. Dan dia juga bisa bicara, mengungkapkan pikirannya, kehendaknya, perasaannya kepada kita. Lewat apa saudara? Kadang-kadang bisikan. Satu perasaan, satu kesan, impresi. Saudara, atau firmannya. Itu persahabatan di sana saudaraku. Ya kan? Dan dia ada satu kerinduan. So ada dorongan gak? Kayaknya mau duduk, diem, nyanyi sendiri. Nah itu dorongan Roh Kudus. Kalau bisa ada seperti itu terus, kita akan makin tajam. Katakan amin. Jangan hanya mengenal kuasa Roh Kudus di mimbar. Kenali kelembutan hatinya di tempat yang sunyi sendiri. Kenapa seringkali Tuhan bangunkan kita bangun jam 2, jam 3 pagi. Atau jam 4, orang masih tidur. Pasangan kita kenapa harus bangun? Kadang-kadang dia ingin kita duduk aja, ngobrol. Mungkin nggak usah teriak-teriak. Persahabatan dengan Roh Kudus ini penting saudara. Ini akan mengubah karakter kita. Ya, akan mengubah karakter. Galatia 5 ayat 16 katakan apa saudara? Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti apa? Keinginan daging. Jadi semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita diberikan kuasa untuk menang atas apa? Atas dosa. Semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita diberikan kekuatan untuk berubah dalam apa? Karakter. Kita hidup dalam pimpinan atau hikmat Tuhan. Ini luar biasa sih sebenarnya. Jadi hari ini saya ingin beritahu kepada saudara semua. Persahabatan dengan Roh Kudus juga bukan cuma mengubah karakter, tapi dia juga berikan kita apa? Karunia. Ya, karunia hikmat, karunia nubuatan dan luar biasa dan lainnya. Ya, jadi yang keempat adalah persahabatan dengan Roh Kudus memberikan arah, damai dan apa? Dan kuasa. Yohanes 16 ayat 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, tanpa persahabatan dengan Roh Kudus, kalau kita nggak bersahabat, nggak deket dengan dia, kita nggak ngerti bahwa dia ini sahabat kita, maka kita ini bisa hidup dalam gelap. Gelap tuh bingung terus, khawatir terus, takut terus. Dengar saudaraku. Tetapi kalau saudara mau mulai jadikan Tuhan sebagai sahabat, dalam hal ini yaitu Roh Kudus, maka dia akan menyingkapkan, memberikan pengertian akan firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup dalam terang, melangkah satu langkah, satu langkah, satu langkah. Mazmur 119 ayat 130 katakan apa saudara? Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa yang menyingkapkan firman? Siapa yang mengajarkan firman? Yang memberitahu kita, yang membukakan itu. Siapa? Roh Kudus. Jangan buat keputusan besar tanpa melibatkan Roh Kudus. Doa, tanya dia. Ya, sahabat sejati. Karena dia yang tahu jalan terbaik, karena dialah yang merancang hidup kita. Katakan amin, saudara.
saudara mau mulai latih jadikan Roh Kudus sebagai sahabat? Saudara mau, amin? Ambil keputusan tiap hari sapa Roh Kudus. Pagi-pagi ada satu buku saudara yang ditulis oleh Benny Hinn ya. Itu Selamat Pagi Roh Kudus. Itu buku bagus banget. Saya tuh baca buku itu kayaknya dari sekali, 2 kali. Itu menarik sekali. Itu membuat kayaknya api yang di dalam saya tuh bergelora. Jadi kalau saudara mau belajar bagaimana bersahabat, coba saudara baca buku itu. Selamat Pagi Roh Kudus. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bicara sama Roh Kudus sepanjang hari. Ya, sediakan waktu untuk dengar ya suaranya dalam doa, dalam firman. Lalu taati sekecil apapun suara kecil daripada Roh Kudus, taati. Saudara akan lihat, hidup saudara akan dahsyat. Saya percaya hidupnya saudara dahsyat. Ya, kalau kita mulai belajar, mau latih kepekaan, ketajaman, saudaraku ya kan? Maksud saya, ya kan? Saya mau kasih tahu ini, hidup kita akan lebih efektif. Ya, penuh dengan kuasa, saudara, ya kan? Kalau kita biasakan diri dengar suara Roh Kudus, kita juga nanti kan biasa dengar suara tubuh kita. Suara tubuh kadang-kadang dia teriak apa saudara? Lapar. Dia teriak capek. Kalau dia udah teriak lapar, kita harus apa? Harus makan. Kalau bilang capek, kita harus apa? Berhenti. Kalau dia teriak sakit, cepat kita harus waspada. Ngerti gak? Itu mulai. Jadi ada suara Tuhan, ada suara tubuh, ada suara daripada orang-orang sekiri kita, cerita. Itu kita harus dengarkan. Ini belajar kepekaan. Kalau kita ngerti tentang belajar memperhatikan hal-hal yang detail, yang kecil. Saya yakin dari situ Tuhan akan bawa saudara kepada hal-hal yang besar. Katakan amin. Saya berdoa kita semua akan belajar untuk bersahabat dengan Roh Kudus. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita doa yuk. Saudara, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, terima kasih. Berikan kami hati yang lembut, supaya bisa mendengar suara kecil dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk mati di salib bagi dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya diselamatkan. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, Engkau akan datang untuk menjemput setiap kami. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat, kami akan memeriksa hati kami. Apakah kami mengasihi Tuhan? Tuhan, kami mau katakan kami mengasihi-Mu. Kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap kali makan perjamuan kudus, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka ya Tuhan. Tolong mereka semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam.
cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.